Nah, teman-teman, pada ayat pertama ini kita melihat ada dua sukun. Sukun yang pertama sukun asli, ya, huruf ta ini sukunnya asli. Nah, yang kedua ini huruf yang terletak di akhir ayat, maka harus kita sukunkan. Maka di sini ada dua sukun. Cara membacanya seperti apa? Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman pecinta Al-Quran, selamat datang di channel Ngaji Bareng Official. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel Ngaji Bareng Official, silakan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama surat An-Nasr. Dan kita akan coba pelajari satu persatu tajwid yang ada pada surat An-Nasr ini. Tentu tujuannya adalah agar kita sama-sama berhati-hati ketika membaca Al-Quran. Agar bacaan Quran kita semakin hari semakin baik dan semakin lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita membaca surat An-Nasr dan kita pelajari satu persatu tajwid yang ada pada surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Teman-teman, pada ayat pertama ini kita coba melihat di sini ada dzal yang berharokat fathah lalu diikuti dengan alif. Maka kita baca panjang dua ketukan karena ini adalah mad tabi'i. Idza, ya, dibaca panjang dua ketukan. Idza. Selanjutnya di sini juga sebenarnya mad tabi'i, teman-teman. Huruf jim berharokat fathah lalu diikuti dengan alif setelahnya, ini mad tabi'i. Tetapi setelahnya ini ada hamzah, teman-teman. Ada hamzah yang terletak pada satu kata. Maka kita baca 5 harokat ataupun 5 ketukan karena masuk dalam kategori mad wajib muttasil. Mad itu artinya kita panjangkan, wajib muttasil itu karena ada hamzah yang terletak di dalam satu kata bersama dengan mad tabi'i ini. Maka kita baca panjang 5 ketukan. Idza jaa, ya. Jaa. Kita baca panjang 5 ketukan. Baik, teman-teman, setelahnya kita lihat di sini ada huruf lafdzul jalalah. Allah, ya. Allah itu kita baca tebal, teman-teman. Tafkhim. Allah. Nah, ketika apa? Ketika sebelumnya ada harokat dhammah ataupun fathah, ya. Maka kita tebalkan lafdzul jalalah Allah ini. Nasrullah, ya. Nasrullah. Kita baca tebal. Ya, atau ketika ini berupa fathah, contohnya Nasrullah, kita juga baca tebal. Nah, tetapi ketika huruf sebelumnya ini berharokat kasrah, ya, maka kita baca tipis. Contohnya di sini di atas ada bismillah. Millah. Ya, ini tipis dibacanya, tidak tebal seperti tadi. Nasrullah. Ya, perhatikan bedanya, teman-teman. Nasrullah, bismillah. Ya. Yang pertama ini tebal, ya. Nasrullah. Yang kedua tipis, bismillah. Nah, itu adalah lafdzul jalalah, ya, harus dibaca tebal ataupun tafkhim. Ya. Kita lanjutkan, teman-teman. Di sini ada alif lam qamariyah, maka kita baca dengan jelas, ya. Kita baca wal fath, wal, ya. Kita langsung baca dengan jelas. Tidak dibaca dipantulkan, contohnya wal, tidak boleh, ataupun didengungkan wal, tidak boleh. Ya, harus dibaca jelas wal fath. Ya, wal fath. Nah, teman-teman,
pada ayat pertama ini kita melihat ada dua sukun. Sukun yang pertama sukun asli ya, huruf ta ini sukunnya asli. Nah, yang kedua ini huruf yang terletak di akhir ayat, maka harus kita sukunkan ya. Maka di sini ada dua sukun. Cara membacanya seperti apa? Nah, seperti ini. Wal fathah. Ada ta kita baca sukun dan ha pun kita baca sukun. Wal fathah. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini kita baca dua sukun. Baik, setelahnya kita lihat wa ra'aitan nas. Nah, di sini ada nun yang berharokat tasydid, teman-teman. Sering saya bahas di video-video sebelumnya, ketika ada nun ataupun mim yang berharokat tasydid, ini masuk dalam kategori gunnah musyaddadah. Maka harus kita dengungkan. Gunnah itu artinya dengung. Musyaddadah itu artinya huruf yang bertasydid. Nah, khususnya itu ya, dalam pembahasan gunnah musyaddadah itu hanya dua, yaitu huruf nun dan huruf mim. Ketika ada huruf nun ataupun mim berharokat tasydid, maka harus dibaca dengan dengung. Wa ra'aitan nas ya. Ya, ini dibaca dengan dengung. Kita lihat di sini nunnya juga mempunyai alif ya. Ini alif dan fathah di sebelum alif, maka dibaca panjang dua harokat, teman-teman. Na ya, na wa ra'aitan nas ya. Kita lanjutkan. Wa ra'aitan nasa yadkhulun. Yadkhulun. Lihat di sini ada dal berharokat sukun. Yadkhulun. Ya, di sini lihat ada dal berharokat sukun. Ketika ada huruf qalqalah berupa ba, jim, dal, to, qaf, di sini dal termasuk ya huruf qalqalah, lalu berharokat sukun, maka kita pantulkan, teman-teman. Yadkhulun. Di sini dipantulkan. Dalnya kita pantulkan. Yadkhulun. Nah, baik, kita lanjutkan. Ada dhammah yang bertemu dengan wawu sukun. Nih, wawu sukun. Maka kita baca panjang dua ketukan karena masuk kategori mad tabi'i. Yadkhuluna ya, khuluna. Kalau ini khu ini tidak mempunyai wawu sukun, makanya dibaca pendek biasa. Yadkhulu. Di sini khu tanpa panjang, di sini dhammah juga tapi dengan panjang karena diikuti dengan wawu sukun. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di sini kalau tadi kita melihat ada fathah bertemu dengan alif dibaca panjang. Lalu ada dhammah bertemu dengan wawu kita baca panjang. Di sini pun juga ada kasrah bertemu dengan ya sukun, kita juga dibaca panjang. Ya, karena ini masuk ke dalam kategori mad tabi'i, dibaca panjang dua ketukan. Fi ya, dibaca panjang dua ketukan. Selanjutnya juga sama, nih kasrah, selanjutnya ada ya sukun. Kita baca panjang juga dua ketukan. Di, fi, di. Nah, ini dibaca panjang dua ketukan dua-duanya. Fi dinillah. Nah, nillah ini ada lafdzul jalalah tapi sebelumnya berharokat kasrah, maka kita tipiskan pembacaan Allah ini. Dinillah, nillah ya. Berbeda dengan yang di atas tadi. Nasrullah, nasrullah, rullah. Ini tebal, tapi kalau yang di bawah ini karena sebelumnya kasrah maka dibaca tipis. Fi dinillah, dinillah, kita baca tipis. Ya. Selanjutnya teman-teman ada juga sama di sini ada fathah bertemu dengan alif, maka dibaca panjang dua ketukan. Nah, dan yang setelahnya ini ada tanwin, fathah tanwin ya teman-teman. Lalu jatuh di akhir ayat ya kita berhenti. Tapi karena ini adalah fathah tanwin lalu diberhentikan, maka kita baca panjang ya, jimnya kita baca panjang karena masuk kategori mad iwad.
Mad itu kita baca panjang, iwad itu artinya pengganti. Untuk apa? Pengganti apa? Ya, pengganti tanwin yang kita hilangkan. Tapi kita ganti menjadi panjang. Afwaja, ya, dibaca panjang. Afwaja, tidak dibaca pendek dengan tanwin, tidak. Afwajan, tidak boleh, ya. Dibaca panjang, ya, tanpa tanwin. Afwaja, ya. Seperti ini pembacaan ketika ada fathah tanwin di akhir ayat, ya, ataupun kita berhenti di fathah tanwin, maka kita panjangkan huruf tersebut. Kita ulangi lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja, kita panjangkan jimnya 2 ketukan. Sama seperti mad tabi'i. Kita lanjutkan teman-teman, di sini ada ba yang berharokat tasydid, maka kita tekan. Fasabbih, fasabbih, ya. Kita tekan sabbih. Kita tekan di huruf ba karena mempunyai tasydid. Nah, setelahnya teman-teman, di sini juga sama ada ba ini. Ba yang berharokat tasydid kita juga tekan di sini. Rabbika. Lalu setelahnya di sini ada lagi nun yang bertasydid teman-teman. Innahu, kita dengungkan, ya, karena masuk kategori gunnah musyaddadah. Kita dengungkan dan kita panjangkan dengungnya 2 ketukan. Innahu kana tawwaba. Lalu setelahnya ini ada mad silah qasirah. Ketika ada hadomir yang sebelumnya harokatnya hidup dan setelahnya huruf setelahnya juga harokatnya hidup, maka kita panjangkan huruf hadomir ini dengan panjang 2 ketukan. Sama seperti mad tabi'i. Innahu kana tawwaba. Kita panjangkan 2 ketukan. Ini namanya mad silah qasirah. Baik teman-teman, setelahnya di sini ada kaf yang berharokat fathah, lalu ada alif setelahnya, maka ini masuk kategori mad tabi'i, baca panjang 2 ketukan. Kana, kita baca panjang 2 ketukan. Setelahnya juga di sini ada wawu berharokat tasydid, kita tekan. Tawwaba. Di sini juga mempunyai alif, maka kita baca panjang 2 ketukan. Tawwaba. Nah, ba juga di akhir ayat ini sama seperti jim pada ayat kedua ini, ya, mempunyai fathah tanwin. Ini juga sama fathah tanwin. Nah, ini masuk kategori mad iwad. Ya, kita panjangkan ba-nya ini karena sebagai pengganti dari tanwin yang kita hilangkan. Tawwaba. Ya, seperti itu. Kita baca lagi. Innahu kana tawwaba. Teman-teman, seperti itulah pembahasan dari surat An-Nasr, dan kita telah membahas satu persatu tajwid yang ada dalam surat An-Nasr. Semoga apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini bisa memahamkan teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang masih merasa kurang paham ataupun masih bingung, silakan dibuka kembali video ini, diputar kembali video ini berulang-ulang, ataupun boleh melihat playlist video yang ada di channel Ngaji Bareng Official. Baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Dan bagi teman-teman yang merasa pembacaan saya kurang tepat ataupun ada yang salah dalam penjelasannya, saya mohon sekali untuk menuliskannya di kolom komentar agar saya bisa lebih baik lagi dalam memberikan penjelasan dan tentu bisa menjadi bahan pelajaran bagi saya untuk kedepannya. Dan sebelum kita menutup video kali ini, marilah kita baca kembali surat An-Nasr dan kita baca dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan surat An-Nasr dan kita bahas juga tajwid yang ada di dalamnya. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.